Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini saya akan sharing tentang tutorial membuat gambar di Microsoft Office Word untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau menyusun karya tulis ilmiah lainnya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, kita langsung aja ya ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman harus membuka terlebih dahulu Microsoft Office Word-nya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan Microsoft Office Word dalam versi yang lain gitu, dalam semua versi, misalkan versi tahun 2017, 2013, 2019 dan lain sebagainya. Nah, di sini aku menggunakan Microsoft Office Word yang ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung buka aja Microsoft Office Word-nya. Nah, setelah dibuka maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman nih, misalkan ada yang sudah memiliki gambar sebagai apa ya, sebagai penguat pada karya tulis teman-teman gitu ya, pada skripsinya teman-teman gitu. Nah, misalkan teman-teman itu temanya tentang rumah ibadah gitu ya, teman-teman. Jadi aku mau bikin dulu kayak gini, rumah ibadah. Oke. Nah, jadi teman-teman kita buat contohnya itu tentang rumah ibadah ya. Oke, setelah selesai kita langsung aja cari cari gambarnya. Nah, jadi aku ini mau kasih tutorial sambil kita cari gambarnya juga nih teman-teman. Kita coba rumah ibadah. Oke. Nah, setelah kita lihat ya, ada beberapa rumah ibadah, kita kesini aja biar banyak ya referensi gambarnya. Nah, kita ambil salah satu ya teman-teman. Misalkan yang ini. Kita copy aja biar cepet. Oke, langsung kita paste. Nah, setelah kita paste, maka teman-teman sesuaikan gambar yang telah teman-teman copy ya, atau yang telah teman-teman download. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi kita rapikan terlebih dahulu ya gambarnya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, sip, setelah rapi kita perbesar. Nah, setelah ini kita tulis gambar. Biasanya kalau gambarnya itu ada di bab 3, berarti kita tulis gambar 3 titik. Kalau itu ada di sub bab 1, berarti 3.1 teman-teman. Oke, kita tulis gambar 3.1. Setelah itu ini adalah gambar rumah ibadah. Kita tulis, maksudnya kita ketik ya, gambar rumah ibadah agama-agama, rumah ibadah yang ada, rumah ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Oke. Nah, setelah itu maka kita tulis di sini ya teman-teman. Kita lihat dulu sumbernya. Ingat, kalau ada apa-apa kita harus tulis sumbernya teman-teman ya. Kita harus tulis sumbernya. Oke. Kita ambil sumbernya. Oke. Sumber. Nah, sip. Kita sesuaikan fontnya juga teman-teman ya. Terus ini warnanya ya, warna fontnya. Oke. Nah, setelah itu biasanya kayak gini, yang ada tulisan gambarnya itu di atas dan sumbernya itu di bawah. Nah, setelah ini
saya akan kasih satu contoh aja ya teman-teman. Kita akan coba di sini kita kebawahkan ini tentang rumah ibadah. Nah, setelah itu ketika kita sudah selesai mencantumkan gambar gitu ya, menampilkan gambar, terus juga mencantumkan sumber, mencantumkan namanya juga gitu. Nah, kita langsung membuat gambar ini untuk jadi secara otomatis teman-teman. Oke, kita klik di reference. Kita klik di situ ya, di bagian reference. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jadi tutorial atau langkah-langkahnya seperti itu ya. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang sekarang sedang menyelesaikan skripsi misalkan ya, yang itu banyak tuh gambar-gambar penelitian di lapangan gitu, sehingga ketika dicantumkan secara otomatis maka itu akan membuat teman-teman lebih mudah gitu pengerjaannya. Nah, kita ke ini ya teman-teman, ke insert caption. Oke. Nah, di sini kita bikin label baru ya. Namanya gambar 3 titik. Oke. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Gambar 3.1, terus tadi kita bikin apa nih ancang-ancangnya? Oke, kita tulis rumah ibadah agama yang ada di Indonesia. Oke ya. Nah, kita oke nih teman-teman. Oke. Di sini, maaf. Kita ulang. Rumah ibadah agama yang ada di Indonesia. Nah, gini ya teman-teman, sudah ada. Terus kita sesuaikan fontnya, terus juga ininya ya teman-teman. Oke. Nah, sip. Oke, udah selesai. Nah, yang ini kita hapus. Oke, nah gitu teman-teman, sangat mudah banget kan caranya. Dan ketika teman-teman di drag atau teman-teman ketika mendragnya, maka akan terlihat nih teman-teman, ada kayak yang seperti footnote gitu ya. Kalau terlihat tuh kayak ada yang berbeda gitu warnanya nih, kayak abunya lebih gelap gitu ya. Nah, jadi ini sudah otomatis teman-teman gitu. Nah, setelah itu kita coba lihat ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu, ketika teman-teman misal nih, teman-teman mau membuat gambar ini gitu ya, mau membuat caption gambar ini tuh gambar apa gitu, untuk membuat nama gambar ini tuh. Nah, teman-teman kliknya di di spasi yang itu tuh tidak ada kata-katanya teman-teman. Soalnya kalau misalkan teman-teman nih kliknya di sini, nanti kayak tadi ya, kayak yang sebelumnya, ternyata si gambar ini tuh ada di sini gitu kata-kata gambarnya, dia nanti akan ikut gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus di space yang kosong gitu ya. Lalu teman-teman nanti insert caption, setelah itu teman-teman bikin new label, setelah itu teman-teman masukkan gitu ya judul gambarnya itu apa gitu teman-teman. Oke, saya akan berikan contoh yang kedua ya, contoh yang terakhir. Misalkan ini nih, kita akan copy kembali, lalu kita akan paste. Nah, setelah itu misalkan gini, Kak boleh nggak kalau misalkan kita itu nggak usah pakai ancang-ancang judul, jadi langsung aja nanti ditulis ini nama gambarnya itu apa? Boleh teman-teman, itu sangat lebih lebih efisien gitu. Nah, nanti ketika teman-teman mengklik insert caption, itu akan secara otomatis mengikuti gambar yang sebelumnya. Nah, kalau gambar yang sebelumnya itu 3.1, berarti sekarang secara otomatis dia akan 3.2. Nah, kita tulis aja ilustrasi pemuka agama. Oke. Nah, kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kita ubah kembali,
kenapa ubahnya lebih baik manual satu-satu, karena kalau menurut aku kalau misalkan diubahnya itu nanti disekaligusin, kita takutnya lupa teman-teman. Terus juga malah ada beberapa yang itu tuh nggak keubah atau yang berbeda ya, kan biasanya gambar itu di ini di tengah-tengah gitu, takutnya nanti kan tergabung dengan paragraf lain gitu. Nah, jangan lupa kita juga selalu harus mencantumkan sumber ya, sumbernya. Oke, kita cantumkan teman-teman, ini sumbernya itu dari sulawesion.com. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, coba kita cek lagi. Ketika di drag ternyata ada ya teman-teman, sudah ke tag gitu. Nah, setelah itu kita ke daftar gambar. Jadi kita buat, oke. Oke. Nah, kita buat daftar gambar untuk mencek ya, daftar gambar yang tadi kita buat sudah selesai atau belum gitu teman-teman, sudah otomatis atau belum. Nah, cara membuatnya itu hampir sama teman-teman, ketika otomatisnya itu sama seperti dengan daftar isi gitu. Cuman bedanya kalau daftar isi kan di ini ya, di table of content ini. Nah, kalau daftar gambar itu di bagian caption. Nah, tinggal kita klik insert table of figure. Oke, nah teman-teman akan ada pilihan gambarnya, mau tulisannya mau seperti ini atau seperti apa gitu ya teman-teman, mau titik-titik atau garis-garis atau kayak gimana. Oke, kita pilih titik-titik aja ya. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, langsung ada nih teman-teman. Dan dia itu langsung ada di halaman 2. Kenapa di halaman 2? Karena halaman satunya ini untuk daftar gambar gitu, maksudnya untuk judul dari daftar gambarnya. Nah, untuk daftar gambarnya itu atau gambar-gambar yang sudah diberikan caption itu ada di halaman yang kedua. Nah, ini saya bikinnya 2 halaman ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, sangat mudah banget kan cara membuat daftar gambar secara otomatis. Jadi ketika diklik juga sama kita, ini betul-betul secara otomatis nih teman-teman. Jadi tidak ribet, tidak harus bikin secara manual gitu teman-teman, maka akan secara otomatis. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan ikuti selalu di channel saya ya, di channel Rika Dilawati. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.